Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, jadi nanti kalau saya tanya apa kabar hari ini, itu jawabnya adalah Alhamdulillah luar biasa, maju bersama hebat semua. Alhamdulillah. Sesuai dengan Alhamdulillah luar biasa, maju bersama hebat semua. Ini sesuai sama SMA kita ya, sesuai siapa bersama? Iya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, maju bersama hebat semua. Oke, terima kasih. Adakah yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Rifko sama? Rifko sama Zidan. Rifko sakit atau? Rifko sakit. Kalau Zidan gimana? Shock, sudah penyakit shock. Di pondok ya tapi ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya minta tolong Rajef untuk memimpin doa. Ayo persiapan. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wali walidayya walil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih Raja telah memimpin doanya. Sekarang saya mau tanya dulu, apa sih yang kita pelajari pada Rabu minggu yang lalu? Masih ingat? Permasalahan sosial. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan presentasi kan? Kita sudah menganalisis data, melaksanakan presentasi. Apa saja permasalahan sosial yang kemarin kita analisis? Pengangguran, terus kebocoran data, kemiskinan, pernikahan dini, kekerasan sama putus sekolah. Nah, lalu kita hari ini mau belajar soal apa sih? Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah peserta didik itu mampu menganalisis penyebab permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, dan peserta didik itu mampu merumuskan dampak-dampak permasalahan sosial dalam masyarakat, dan nanti kalian akan menyajikan analisis hasil permasalahan sosial tapi menggunakan infografis. Jadi kalian nanti akan mengkreasikan infografis berkelompok. Selanjutnya, penyebab masalah sosial. Jadi ada pepatah berkata bahwa tidak ada asap kalau tidak ada api. Apa maksud dari pepatah tersebut? Ada yang tahu? Tidak ada asap kalau tidak ada api berarti apa? Tidak ada masalah kalau tidak ada penyebab. Benar. Masalah itu asap atau apinya? Yakin? Asapnya. Lah terus apinya itu apa? Penyebabnya. Nah, maka apa yang kalian kemarin analisis itu kemiskinan misalkan. Oh, ternyata kemiskinan itu ada penyebabnya, ada apinya. Apa sih yang bikin permasalahan kemiskinan itu terjadi? Apa sih, kenapa sih kebocoran data itu terjadi dalam masyarakat seperti itu? Oke. Nah, ini saya memberikan quotes of the day. Hari ini kita nggak ice breaking ya, tapi kita hari ini mau melihat quotes of the day dari Mahatma Gandhi. Jadi Mahatma Gandhi itu termasuk pahlawan nasional India. Dia berkata apa, coba Faring dibacakan. Benar, hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok, tapi belajarlah seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Kalau kita hidup
Siap-siap apa? Kita ngapain aja? Yang pasti kita beribadah, benar. Pasti kita akan melakukan yang baik-baik aja kan? Nggak mungkin kan kita berbuat jahat, soalnya matinya udah besok. Nah, itu filosofi dari Mahatma Gandhi. Lalu belajarlah seolah-olah kamu hidup selamanya. Nah, ketika kita itu hidup selamanya, maka bekal yang kita butuhkan dalam kehidupan bermasyarakat itu akan sangat-sangat banyak sekali. Maka harus belajar berbagai ilmu. Kayak gitu. Nah, semoga hari ini kita bisa semangat belajar dan juga sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini. Dan tujuan pembelajaran hari ini selain ketiga tersebut, kita juga bisa bagaimana caranya hidup bermasyarakat itu dengan lebih baik lagi. Ada yang punya spidol, Kak? Ada yang punya spidol? Terima kasih. Penyebab permasalahan sosial. Tadi apa? Permasalahan sosial itu penyebabnya api apa asap? Api ya. Apa sih api dari permasalahan sosial? Eksklusi sosial. Ada yang tahu apa itu eksklusi sosial? Penyebab dari permasalahan sosial itu ternyata tidak jauh berbeda, tidak jauh dari materi terkait dengan eksklusi sosial di masyarakat. Ya, bagaimana? Eksklusi sosial itu adalah tindakan penyingkiran atau pengucilan individu atau kelompok dalam masyarakat. Tindakan pengucilan atau Penyingkiran. penyingkiran. Terima kasih. Ada lagi yang bisa berpendapat apa itu eksklusi sosial? Oke, terima kasih Naila. Pendapatnya sangat-sangat bagus sekali. Benar kata Naila. Eksklusi sosial berarti kata kuncinya ada di pengucilan dan penyingkiran. Sip. Nah, kaitan dari permasalahan sosial yang terjadi saat ini, penyebabnya adalah eksklusi sosial. Mungkin ada beberapa faktor penyebab yang lain seperti ekonomi, sosial, ataupun pendidikan. Tapi eksklusi sosial juga masuk dalam penyebab permasalahan sosial. Eksklusi sosial itu sama halnya seperti marginalisasi. Marginalisasi ini peminggiran. Bisa dicatat kalau tidak ada di bukunya. Peminggiran. Marginalisasi, eksklusi sosial. Halaman berapa Naisila eksklusi sosialnya tadi? Oh, ada di glosarium. Sip. Marginalisasi, tulisannya marginalisasi. Oke, nah eksklusi sosial itu contoh nyatanya itu seperti apa? Ini bagaimana masyarakat itu terpinggirkan dari sebuah hak-hak mereka atau dari kebijakan-kebijakan yang baik dalam pemerintahan. Contohnya, siapa kemarin kelompok kemiskinan? Nah, masih ingat nggak kelompok kemiskinan? Kemarin ketika membahas soal kemiskinan, kita dulu juga sudah pernah loh bahas soal kemiskinan dari sudut pandang sosiologi. Kemiskinan itu ada dua. Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Kemiskinan kemarin ada dua. Struktural dan kultural. Ini sudah saya kasih kata kuncinya. Struktural dan kultural. Gimana? Kemiskinan ada kemiskinan struktural dan kultural. Saya mau fokus dulu ke kemiskinan struktural itu apa? Bagaimana, Romo? Kemiskinan yang tidak ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya, oke. Yang disebabkan akibat lemahnya sistem atau struktur sosial di dalam masyarakat. Kalau kemiskinan kultural, kemiskinan yang berasal dari merosotnya moral dan mentalitas akibat kebudayaan yang diyakini dan dianut oleh suatu masyarakat.
Oke, terima kasih. Jawabannya sangat bagus sekali Lutfi dan Roro. Jadi benar sekali apa yang dikatakan Lutfi dan Roro tadi. Jadi saya mau fokus ke kemiskinan struktural dulu karena berhubungan dengan eksklusi. Karena kemiskinan struktural itu berkaitan dengan struktur atau sistem dalam masyarakat. Ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah, kebijakan orang-orang yang berwenang. Nah, eksklusi sosial pun begitu. Karena ada pengucilan dan penyingkiran masyarakat dari kebijakan-kebijakan yang baik. Contohnya seperti apa? Contoh nyata kemiskinan struktural itu ketika ada namanya penggusuran rumah. Misalkan ada warga yang memiliki rumah-rumah di desa, lalu pemerintah ingin membangun sebuah pabrik atau perusahaan. Nah, terus terpaksa itu secara paksa digusur atau dibeli secara paksa. Lalu kemudian ternyata mereka, orang-orang itu yang awalnya mereka jadi petani, mereka tidak bisa mencari pekerjaan lain dan mereka tidak berhasil melanjutkan kehidupan. Lalu mereka miskin, jatuh miskin. Maka itu termasuk dalam kemiskinan struktural yang diakibatkan oleh apa? Kebijakan. Jadi kata kuncinya adalah di kebijakan, di mereka stakeholder atau orang-orang yang memang punya kekuasaan seperti itu. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Enggak? Oke, kalau begitu nanti kita mau masuk ke kegiatan inti. Kita mau membuat infografis yang mana di sana kalian harus mencari penyebab permasalahan sosial juga dampaknya. Tapi saya juga ingatkan nanti minta tolong permasalahan sosial ini penyebabnya dianalisis menggunakan eksklusi sosial. Ada nggak sih eksklusi sosial di sana? Seperti yang saya contohkan tadi. Oke, paham? Oke, silakan. Berarti kita mulai berkelompok. Silakan berkelompok. Kelompoknya kemarin dan juga menggunakan kelompok juga ya hari ini kita. Jayana. Oh iya, untuk yang kemarin nggak masuk berarti Naisila masuk kelompoknya siapa kemarin? Roro. Lalu Rizfa masuk ke kelompoknya Ratna. Rajif masuk ke kelompoknya Zayana. Zayana sudah 3 ya? Siapa yang masih 2? Siapa yang masih 2 kelompoknya? Enggak, itu Lutfi, Amel sama Asli kok. Sudah? Ya sama Farin. Ya nggak apa. Sama Farin dan keselamatan kemarin. Oke, sudah. Coba kelompoknya ditutup dulu, saya mau menayangkan video. Nanti saya mau minta pendapat per kelompok ya. Ini saya mau menayangkan video tentang permasalahan sosial pernikahan dini. Siapa kelompok yang bahas soal ini? Ya, sip. Dan ini ternyata ada dampak, ada penyebabnya juga. Nanti kalian bisa analisis ya per kelompok. Nanti saya akan bertanya kepada setiap kelompok. Silakan. Anak atas pendidikan, kesehatan, penghasilan, keselamatan, kemampuan, dan juga membatasi status dan peran anak. Dari sisi kesehatan sendiri, perkawinan usia dini ini bisa berdampak sangat buruk karena anak belum memiliki kesiapan organ tubuh untuk mengandung dan juga melahirkan. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa tidak hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Jadi mental ini bisa berdampak tingginya kasus atau angka perceraian, kemudian bahkan KDRT. Kalau untuk fisik sendiri tidak hanya untuk ibu ya, ini membahayakan, tapi juga untuk anak. Salah satunya anak bahkan bisa lahir prematur atau berat badan lahir itu rendah. Kita akan lihat di tahun 2020 beberapa ada sedikit kasus pernikahan anak
dini gitu ya di Indonesia yang pernah terjadi dan juga sempat menjadi kontroversi. Saya ajak Anda kita ke tanggal 10 Oktober 2020, baru beberapa bulan yang lalu. Jadi kasusnya ini ada di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok. Jadi seorang gadis usianya masih 15 tahun ini menikah dengan lelaki berusia 17 tahun, di mana Pemkab Lombok Tengah ini menduga bahwa pernikahan dini terjadi. Kenapa? Karena kurang perhatian dari orang tua. Jadi orang tua juga harus terus mengawasi anaknya, apalagi kalau di usia-usia ABG itu kan ya, usia-usia yang labil, mungkin kasmaran dan sebagainya. Jadi harus terus mengawasi perkembangan anak. Berikutnya, di bulan sebelumnya, masih di tahun 2020, 12 September, ini juga terjadi, masih case-nya atau kasusnya di Nusa Tenggara Barat. Ini usia mempelai wanita atau gadis ini berusia 12 tahun, kemudian pria 15 tahun, ini pasangan remaja yang bersekolah SMP, tepatnya Madrasah Sanawiyah. Lalu berikutnya masih di tahun 2020 di 30 Juni, tepatnya di Pindrang, Sulawesi Selatan. Ini juga ada kasus yang menghebohkan ketika saat itu pria berusia 44 tahun. Jadi ini umurnya hampir 4 kali lipat dari usia mempelai wanita yang berusia 12 tahun. Meskipun sempat ditolak 2 kali oleh keluarga perempuan, jadi lamaran si pria yang umurnya 44 tahun ini akhirnya pun diterima dengan mahar 20 juta rupiah. Jadi kalau misalnya kita lihat case-case pernikahan dini itu yang menyebabkan beberapa di antaranya karena faktor budaya dan juga sosioekonomi ya. Lalu berikutnya di tahun 2018 di bulan Maret, 8 Maret, ini juga terjadi kasus pernikahan dini 2 bocah berusia 12 tahun yang masih duduk di kelas 6 SD. Jadi usianya sama-sama 12 tahun. Meskipun diimbau untuk tidak menikahkan anak karena masih di bawah umur, orang tua mereka tetap kekeh menikahkan anaknya di hari yang sudah ditentukan. Lalu di Bantaeng, Sulawesi Selatan di 1 Maret 2018, jadi pasangan berusia 15 dan juga 14 tahun, dua-duanya mengajukan permohonan untuk menikah ke KUA setempat, namun sempat ditolak, katanya karena dinilai memang belum cukup umur pastinya. Nah, pasangan ini menggelar acara resepsi pernikahan pada 1 Maret 2018. Alasan pernikahan ini cukup unik nih. Kenapa? Karena sang perempuan atau mempelai wanita ini katanya takut tidur sendirian. Jadi ibunya sudah meninggal dunia, kemudian ayahnya sering berada atau bekerja di luar daerah sehingga dia mengharuskan dia itu tinggal sendirian. Jadi takut tidur sendirian, makanya pengen nikah cepat-cepat. Lalu berikutnya kita lihat di Lombok, Nusa Tenggara Barat, ada seorang siswa SMK juga berusia 18 tahun ini menikah bukan dengan satu wanita, bukan dengan satu gadis, tapi 2 gadis sekaligus ya, dua-duanya ABG, usianya 16 tahun. Jadi pernikahan yang pertama itu digelar pada 15 September, kemudian akad nikah berikutnya dengan gadis yang kedua ini dilaksanakan pada 11 Oktober. Jadi hanya selang kurang lebih 1 bulan. Nah, kedua remaja ABG ini yang dinikahi oleh pria ini ya, ini ketahuan sudah hamil sebelum nikah ya. Jadi NBA. Lalu berikutnya di tahun 2020 di Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, ada juga seorang pria usianya 18 tahun. Pria 18 tahun menikah lagi-lagi dengan 2 wanita sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Kalau tadi kan sebelumnya ada jeda tuh 1 bulan ya akad nikahnya. Kalau ini nikahnya di hari yang sama, usia mempelai wanitanya 16 dan 17 tahun ya, 16 dan 17 tahun. Jadi pernikahannya berlangsung 26 Desember 2020 lalu. Awalnya orang tua mempelai tidak menyetujui rencana ini, namun belakangan mereka justru memberikan restu. Oke, bagaimana Ratna? Ratna takut tidur sendirian nggak? Nggak. Bagaimana Feris? Dengan 20 juta maharnya dinikahi bapak 44 tahun, mau nggak Feris kira-kira? Nggak mau. Maunya berapa maharnya? Oke, terima kasih. Bagaimana Rispa pendapat kelompok
terkait dengan permasalahan sosial tersebut. Oke, silakan. Kalau ini kan tadi ada yang penyebabnya gara-gara budaya, sosial, Iya. ekonomi. Terus kalau yang takut tidur sendiri itu kurang masuk akal gitu, Bu. Tapi kan biasanya cenderung ke ini di desa-desa gitu kan Iya. banyak, Bu. Ya, Tadi kan juga kebanyakan di NTB. di NTB. Itu kan daerahnya lumayan pelosok. Oke, ada lagi. Mungkin nanti Rizka bisa dianalisis. Oh, ternyata tadi yang dijelaskan itu kebanyakan NTB ya. Nah, nanti bisa dianalisis dari temuan kelompok kemarin itu yang paling banyak itu angkanya di mana sih? Apa jangan-jangan memang di NTB atau bagaimana? Lah, tadi soal sosial budaya atau penyebab permasalahan sosial dari budaya itu memang benar. Masih ada loh daerah-daerah di Indonesia itu yang mana mereka itu menganggap bahwa pernikahan dini itu wajar. Malah harusnya cepet-cepet. Ya kan? Masih banyak sekali. Seperti itu. Nah, selanjutnya dari siapa yang mau menyampaikan pendapat terkait dengan video ini? Bagaimana Yakuta? Ya, Yakuta silakan. Tuh, kasus pernikahan dini itu bisa berdampak buruk karena kalau yang perempuannya masih kecil itu ngaruh ke hamil dan melahirkan. Terus anaknya yang lahir itu bisa prematur atau bobotnya kurang. Ya, benar sekali. Karena pernikahan dini itu berarti kan umurnya masih belum siap untuk melahirkan kan. Bahkan dulu waktu saya menikah, jadi curhat. Dulu waktu saya awal-awal mau menikah itu, saya itu harus diukur dulu lengan tangannya. Jadi ternyata tidak semua perempuan itu bisa atau siap untuk hamil. Jadi harus ada ukuran-ukuran kesehatan tertentu. Seperti itu. Ada lagi? Mungkin yang mau menyampaikan pendapat? Oke, kalau nggak ada berarti kita langsung lanjut ke kelompok ya. Kita mau menganalisis soal dampak dan penyebab permasalahan sosial. Silakan research. LKPD-nya kemarin masih ada kan? Masih, sih pinter. Oke, silakan dianalisis. Lalu silakan kalian membuka aplikasi Canva dan di sana kita mau membuat infografis. Silakan diakses aplikasi Canva-nya. Nanti kirimkan ke email saya ya. Jadi nanti akan saya tampilkan. Ya. Ya, coba dibuat infografisnya. Sudah? Ya, terima aja. Terima semua. Adakah template-nya di situ? Ya, template gratis. Coba cari template gitu. Template infografis. Rajef, ayo Rajef, bareng-bareng sini. Ini sudah tak ini? Analisis belum? Oke. Yang mana? Cari yang bagus ya. Yang menarik. Ini ya kemarin ya kak? Iya. Ayo nggak minum. Nah itu pinter, bagus ini. Ini teman-teman sudah dapat desain yang bagus. Langsung dicari ada template-nya infografis gitu. Nanti biar cepat juga. Yang sudah selesai silakan kirimkan ke email saya, nanti saya akses di laptop. Nah, jangan lupa nanti ini diisi ya. Analisis permasalahan sosial ini sudah bagus ini. Solusinya ini juga diisi dan dipresentasikan LKPD-nya. Dampak dan penyebabnya itu cari di internet juga boleh. Ya. Mana lihat punyanya isi Bang. Nah, ini diisi ya. Nanti yang ini yang dipresentasikan, yang infografisnya kan sudah ada di laptop saya. Tak tampilkan aja. Ya.
Biasanya ketemu tapi bro. Kalau capek enggak? Gak apa, fokus ke ini aja. Kayak KPD di sana sudah ada kok. Ya kak, mana LKPD-nya? Kelompok? Itu Gimana? Ayo. Analisis permasalahan Iya. dari sudut pandang sosiologis itu maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini, kan kita kemarin kan belajar soal dasen, dasolen itu loh. Dasen, dasolen. Roro inget gak? Ya. Nah, dasennya itu apa, dasolennya apa? Ingat gak kemarin? Biasanya gimana? Yang realita, tidak sesuai dengan ekspektasi. Masih inget gak? Nah, terus ekspektasinya apa? Itu nilai dan norma. Itu dianalisis. Sama tentang apa sih? Pengangguran. Dasolennya itu inginnya kan masyarakat itu kan semua punya pekerjaan kan, nggak ada yang nganggur. Ternyata dasennya itu masih ada yang nganggur. Lah nanti dianalisis lagi dari sudut pandang sosiologis, pengangguran itu karena apa? Jadi menurut dasen Dasen itu realitanya, dasolen itu ekspektasinya. Ekspektasi berisi apa? Nilai dan norma, ya. Dalam kemiskinan menurut pandangan sosiologi itu kemiskinan itu struktural sama kultural. iya boleh. Yang fokus ke ini aja ini jangan. Oke. Lihat coba. Solusi kemiskinan. Mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan sebaik mungkin, meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusia, membuka peluang investasi, membuka lapangan kerja. Ya, benar. Ininya bu penyebarannya udah benar Oke, apa coba. Harus dicari lagi. Kayaknya harus dicari lagi deh ini. Dampak kemiskinan adalah meningkatnya angka pengangguran. Iya bener. Jadi nanti berkaitan dengan kelompoknya Roro ya. Gak kebalik dah sampean. Penyebabnya pengangguran bisa jadi miskin. Apa miskin dulu baru pengangguran? Pengangguran dulu kan. Berarti ini bukan di dampak ini. Pengangguran itu di penyebab ya. Kayaknya kasus putus sekolah. Nah, putus sekolah itu kan di dampak juga. Kalau misalkan pendidikannya nggak baik, maka nanti dia bekerjanya juga kurang, ya kan? Dampaknya berarti harus dicari lagi ya. Oke, sip. Cari aja di kasus-kasus. Mencari datanya, minta tolong juga cari di kasus-kasus yang terbaru. Misalnya kayak saya kemarin itu saya kemarin pernah menemukan kasus pernikahan dini. Kenapa kok dia menikah? Karena dia itu broken home, dia hanya tinggal dengan neneknya. Lalu waktu itu karena bertepatan dengan COVID pandemi, dan karena COVID dia kan harus pakai HP, sedangkan dia nggak punya HP. Jadi dia memutuskan untuk nikah aja. Gitu. Ternyata kasus-kasus kayak gitu tuh ada. Maka saya minta tolong kalian untuk mencari kasus-kasus yang menarik juga untuk dianalisis. Sudah sah? Coba saya lihat ininya, analisisnya. Mahya, sudah selesai Mahya? Kenapa? Aski berdiskusi Aski. Ya, silakan. Analisis itu harus ini dari kriteria-kriteria ini. Iya, benar. Jadi kalau objektifnya itu karena apa, subjektifnya karena apa. Kalau objektif kan berarti kan ada ukuran-ukuran kan. Nah, ukurannya dari mana? Dari data yang kemarin sama lihat itu. Iya. Saya baru menemukannya dari yang objektif saja. Berarti objektif sama subjektifnya ini ada di sendiri-sendiri. Bisa, tapi kalau misalkan memang subjektif itu nggak ada atau sampean merasa nggak nemu, nggak apa-apa, nggak usah. Gitu.
Kan dimulai dari masyarakat itu sendiri kan. Sebenarnya kan kayak yang budaya tadi kan maksudnya kan subjektif kan. Tidak semua pernikahan dini itu menjadi permasalahan sosial bagi mereka orang-orang yang di daerah tertentu itu mereka merasa pernikahan dini bukan permasalahan malah kebanggaan gitu kan. Ya. Terus jangan lupa dianalisis dengan dasen dasolen. Kemarin gimana Ratna? Dasen dasolennya kemarin ada. Kita sama ekspektasi. Berarti kan ekspektasinya itu kan ada. Ekspektasi itu berupa apa kemarin? Nilai dan norma. Kan kita kan ada undang-undang yang mengatur pernikahan kan minimal berapa? Dicari di internet. Oh ternyata dasolennya itu kita pernikahan itu harusnya umur 17 tahun ke atas atau 18 tahun. Tapi ternyata, berarti itu kalau udah masuk ternyata berarti realita atau dasen. Gitu. Itu juga dicantumkan di dalam analisis. Oke, silakan perwakilan kelompok ambil dulu. Langsung. Dapat nomor berapa? 3. Sip. Ya. Gimana Lutfi? Ini karena di sini tuh dampak kemiskinan tuh meningkatnya angka pengangguran, terus banyaknya putus sekolah itu termasuk dampak apa Penyebab ini sebenarnya. Kalau kasus putus sekolah mungkin iya ya, soalnya kan mungkin kemiskinan bisa mengakibatkan anaknya itu nggak bisa bayar SPP atau apa, jadinya putus sekolah. Tapi kalau pengangguran itu kayaknya bukan. Oke, silakan ambil. Lutfi Amel. Silakan ambil. Terakhir lagi. Dalam Farin Farah. Nanti sampai memberikan pendapat ke kelompoknya Lutfi dan Amel ya, memberikan kritik dan saran. Farin Farah Aceh. Silakan diambil. 4. Iya ini ya nanti yang dibacakan yang ini ya yang dia. Tapi loh Bu, saya ini sama yang di IG itu Gak apa-apa. 4 itu Faris, nanti sampean menyampaikan pendapat atau memberikan kritik saran ke kelompoknya saya. saya Iya. saya kelompokmu kelompok Apa? Yang pengangguran dapat menurunkan sakitnya keadaan. Silakan. Diambil. Berapa? Kamu bisa. Ya, silakan ya. bingung mau minta saran Gak apa-apa, sebisanya aja. Roro. Berarti ini Rizfa. Oke, Farin. Nanti sampean itu memberikan pendapat ke kelompoknya Farin ya. Farin dan Farah waktu mereka presentasi. Oke, gimana? maksudnya kasih gambaran gimana tentang pengangguran dasolen sama dasen apa Dasen itu jadi konsep permasalahan sosial itu kan gini. Konsep dasarnya kan adalah dasen dasolen. Dasen itu realitas, sedangkan dasolen itu ekspektasi. Maka dari itu permasalahan-permasalahan sosial itu terjadi. Sama saja seperti pengangguran. Orang-orang di masyarakat itu pengennya apa sih? Ekspektasinya? Peningkatan ekonomi kan. Mereka kan pasti kan pengennya yo semua orang bekerja. Tapi ternyata seperti kayak kemarin waktu Covid itu ada apa? ada itu Lockdown. Terus ada pabrik-pabrik mengadakan PHK kan. Nah, maka dari itu kan mereka mengalami pengangguran. Nah,
mereka pinginnya terus-menerus bekerja di pabrik, ternyata dasarnya atau realitanya ada lockdown waktu itu, dan dia di PHK, dan dia pada akhirnya mengalami pengangguran. Contohnya seperti itu. Itu Dasein dan Solen. Atau mungkin dari kelompok bisa lihat misalnya peraturan tentang pemerintah akan membantu orang-orang pengangguran atau apa, tapi ternyata masih ada pengangguran, berarti kan nggak sepenuhnya terbantu gitu kan. Itu juga Dasein dan Solen. Ada yang mau ditanyakan? Oke, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kita akan melaksanakan presentasi. Naila, ini sudah nyala kah? Ini sudah nyala? Oh ya sudah. Maya, ikut diskusi Maya. Kak Jeff, gimana? Selesai tugasnya? Tentang apa Samen? Tentang apa? Ya, masa gak dikasih tahu sama kelompok? Bocoran data. Sudahkah? Ini nanti jadi kan baca di infografisnya terus dijelaskan sendiri. Boleh ditambah-tambahin kan? Boleh. Atau Samen mau menjelaskan yang ini lo juga nggak apa-apa. Maksudnya apa merasa di infografisnya masih belum sempurna, ya udah dianalisis yang itu aja. Oke, hari ini saya tekankan lagi, kita fokusnya ke dampak dan penyebab aja dulu. Yang solusi nggak usah dipresentasikan, nggak apa-apa. Nanti sampean urutan kedua, sampean memberikan pendapat, kritik dan saran ke kelompoknya Roro. Ya, ya. Jadi kelompoknya Roro itu maju pertama, terus sampean yang memberikan pendapat, terus setelah itu lanjut. Nanti sampean maju dan sampean diberikan pendapat oleh kelompok saya. Kelompok saya nanti memberikan pendapat ke kelompoknya Riswa Sofia ya. Pernikahan dulu. Ya, pernikahan dini. Analisis juga tadi. Yang mana? Yang dipresentasikan. Ya. Yang dipresentasikan itu berarti analisis, dampak, dan penyebab saja. 3 hal yang dianalisis. Nanti saya akan menantikan infografis dari hasil kerja kalian. Sudahkah ada yang mengirimkan ke saya infografisnya? Sudah, pintar sekali. Berarti bisa segera dimulai ya presentasinya ya. Oke, saya cek dulu. Oke, perhatikan semuanya. Silakan Chromebooknya dipinggirkan dulu. Oke, dipinggirkan dulu. Hari ini kita mau presentasi lagi. Sebelum kita melaksanakan presentasi, saya minta kalian berdiri terlebih dahulu. Iya, biar semua fokus. Berdiri terlebih dahulu. Kita ice breakingnya sederhana, tapi insya Allah nanti agar kalian semua itu fokus terlebih dahulu kepada pembelajaran kita yang akan nanti presentasi dan akan diberikan pendapat oleh teman-teman dari kelompok lain. Sudah siap ice breaking? Sudah. Mudah saja. Kalau saya bilang halo, jawabnya? Hai. Kok kalian sudah tahu? Kalau saya bilang hai, jawabnya? Halo. Halo. Oke, siap? Halo. Hai. Hai. Halo. Halo.
pendapat oleh kelompoknya Rizwa Sofia. Oke, silakan kelompoknya Roro maju terlebih dahulu. Bentar, saya tampilkan dulu infografiknya sekalian ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan membahas tentang permasalahan sosial, yaitu pengangguran. Jadi bisa dilihat di sini ada data pengangguran yang kami buat, infografis dari tahun ke tahun, terutama di Indonesia tahun 2019 sampai 2021. Jadi kita menganalisis dari permasalahan dari sudut pandang sosiologis. Permasalahan ini itu termasuk pada kriteria objektif karena pengangguran dilihat dari data-data yang bisa memenuhi kriteria. Jadi kami mengambil dari data ini www.bps.go.id. Terus menurut Dasolen merupakan ekspektasi masyarakat. Namun adapun dari Dasein yaitu realitanya yang menghalang ekspektasi masyarakat tersebut. Begitupun terjadi pada permasalahan sosial pengangguran ini. Yang kami bahas yaitu pengangguran, ekspektasi atau Dasolen. Masyarakat ini meninggikan ekonomi dengan bekerja. Tapi kenyataannya pengangguran bertambah karena adanya COVID-19. Seperti adanya lockdown dan PHK yang membuat mereka kehilangan pekerjaannya. Untuk dampaknya, Baik untuk dampak perekonomian, membuat perekonomian terganggu. Negara-negara di dunia banyak menghentikan kegiatan produksinya. Orang-orang dilarang berpergian sehingga ikut menganjlokkan sektor pariwisata. Pendapatan individu, perusahaan, bahkan negara menurun. Karena itu tidak hanya masyarakat secara pribadi yang merasakan imbasnya, tetapi seluruh sendi kehidupan, terutama karyawan perusahaan yang banyak dirumahkan. untuk kelompoknya Riswa bisa memberikan pendapat. Saya akan menyampaikan pendapat tentang permasalahan sosial pengangguran. Kalau saya lihat dari presentasinya kelompoknya Nasyala tadi, itu dari datanya sudah terfokus pada tahun-tahun masa COVID. Nah, saya lihat itu dari tahun sebelum COVID, tahun COVID, dan setelah menurunnya COVID. Itu lebih banyak angka penganggurannya itu pada tahun-tahun COVID-19-nya. Lalu penyebabnya juga dari tahun COVID itu disebabkan dari COVID. Karena akibat dari COVID-nya itu banyak pengangguran yang banyak karyawan di PHK, lalu banyak tempat yang lockdown. Akibat dari lockdown itu pariwisata tutup, terus karyawannya kan jadi pengangguran. Oke, baik, terima kasih kepada kelompoknya Naisila, Roro, dan Safira yang telah membuat infografis dengan sangat menarik. Kita beri aplaus dulu. Oke, silakan diakhiri. Terima kasih juga kepada kelompok Rizwa Sofia yang telah memberikan pendapat. Jadi nanti ketika temannya presentasi itu kita memberikan pendapat atau boleh misalkan pertanyaan, kritik maupun saran. Jadi bebas. Oke, silakan kelompok 2. Jadi nanti karena ini kemarin sudah dianalisis kan grafiknya, kita langsung ke kesimpulan, dampak, dan faktor penyebab ya. Jadi datanya nggak perlu dibacakan lagi. Oke? Kita langsung ke ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis permasalahan pernikahan dini. Permasalahan pernikahan dini termasuk permasalahan sosial yang diukur menggunakan kriteria objektif dalam ukuran
sosiologi. Karena untuk menetapkan pernikahan dini sebagai permasalahan sosial dibutuhkan data-data yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Selain itu, permasalahan pernikahan dini juga dapat dianalisis menggunakan kriteria subjektif seperti Dasein-Dasolen, yaitu realitasnya banyak masyarakat yang menikahkan anak pada usia muda dan ekspektasinya pemerintahan mengeluarkan Undang-Undang Dasar tentang pernikahan dini, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang direvisi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu mengatur usia minimal menikah 19 tahun untuk anak laki-laki. Dampak dari pernikahan dini yaitu yang pertama, dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda, dan cara pikir yang belum matang. Yang kedua, kesehatan. Dari sisi kesehatannya, ibu dari kedua pasangan tersebut belum siap untuk mengandung dan melahirkan. Yang ketiga, mental. Mental belum siap karena usia yang masih labil. Lalu fisik bisa menimbulkan melahirkan anak prematur. Lalu bisa meningkatkan angka perceraian. Dan bisa dari budaya sosial dan ekonomi. Penyebab permasalahan pernikahan dini. Yang pertama, hamil di luar nikah, faktor lingkungan atau budaya, faktor orang tua, faktor ekonomi, pendidikan yang minim, faktor individu. Sekian dari presentasi kami, bisa Kalau umur 19 itu kan bagi anak laki-laki. Terus kalau umur minimalnya kalau bagi perempuan berapa? Kalau dalam peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu kan belum direvisi. Itu minimal umurnya itu 16. Kalau yang sudah direvisi itu di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur usia minimal menikah. Jadi sudah direvisi itu isinya 19 sama 19 itu laki-laki perempuan sama 19 tahun. Terima kasih kepada kelompok Risma Sofiana. Kita berikan aplaus. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil analisis dari permasalahan kekerasan. Yang pertama adalah faktor penyebab. 1. Faktor pribadi, kelainan jiwa, psikopat, stres, depresi, dan pengaruh obat bius. 2. Faktor sosial, konflik dalam rumah tangga, faktor budaya, dan media massa. Yang kedua dampak permasalahan. Yang kedua, dampak permasalahan sosial kekerasan. Trauma akibat tidak kekerasan pada anak dapat meningkatkan resiko terjadinya berbagai masalah kesehatan, baik kesehatan maupun mental seperti asma, diabetes, penyakit jantung koroner, stroke, serangan panik, dan depresi. Penyebab yang ketiga. Solusinya dapat dilakukan dengan cara
Solusinya yang pertama preventif, yaitu penerapan etika, penanaman nilai agama, dan perencanaan sosial. Yang kedua dengan cara represif, yaitu sosialisasi pada masyarakat dan diadakan kampanye anti kekerasan. Apa yang harus dilakukan untuk mengurangi terjadinya kekerasan? Menerapkan pemerintahan yang baik, penegakan secara adil dan bersih, kampanye anti kekerasan, mengajak masyarakat menyelesaikan masalah sosial dengan bijak. Oke, terima kasih. Apa dulu kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang permasalahan sosial putus sekolah. Permasalahan sosial putus sekolah dinilai dari ukuran sosiologis mengategorikan kriteria objektif karena diambil dari data nasional yang terjamin faktanya. Digolongkan dalam laten social problems karena dampaknya akan terasa nantinya saat dia dewasa atau mencari pekerjaan. Dampak putus sekolah. Dampak permasalahan sosial, masa depan yang tidak terjamin, misalnya mencari pekerjaan sulit. Dua, penurunan angka kualitas tenaga kerja. Terus tiga, memicu rasa minder. Selanjutnya penyebab permasalahan anak putus sekolah. Penyebab permasalahan anak putus sekolah yang pertama yaitu faktor ekonomi keluarga. Yang kedua, banyaknya aksi bullying yang berdampak pada anak yaitu trauma. Yang ketiga, kondisi lingkungan tempat tinggal. Kan di Indonesia banyak wilayah pelosok. Lah itu bisa jadi penyebab permasalahan anak putus sekolah. Yang keempat, COVID-19. Banyaknya masyarakat yang menganggur sehingga tidak mampu membiayai sekolah anak. Selanjutnya ada yang ditanyakan. Mau tanya, jadi pertanyaannya itu pada tingkat apa tertinggi putus sekolah di Indonesia? Pada tahun 2017, jumlah tertinggi di SMK dengan jumlah 73.388. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah tertinggi di sekolah dasar dengan jumlah 38.176 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang permasalahan sosial yaitu kemiskinan. Ya. Kemiskinan berpotensi terjadi dalam semua kelompok masyarakat. Masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kemiskinan termasuk permasalahan sosial dalam masyarakat. Kemiskinan juga bisa dilihat dari sisi sosiologi, yaitu kemiskinan struktural, yang disebabkan akibat lemahnya sistem atau struktur sosial dalam masyarakat. Kemiskinan kultural, yang berasal dari merosotnya moral dan mentalitas akibat kebudayaan yang diyakini dan dianut oleh suatu masyarakat. Dampak. Ya.
Dampak dari permasalahan sosial kemiskinan yaitu munculnya tindakan kriminalitas. Jadi munculnya tindakan kriminalitas itu bisa terjadi karena semisal si A nggak punya uang, terus si A itu bertindak untuk mencuri atau begal. Yang kedua yaitu banyaknya kasus putus sekolah. Dari banyaknya kasus putus sekolah ini dikarenakan kemiskinan. Kemiskinan ini karena nggak punya uang, nggak bisa bayar SPP, jadi putus sekolah. Terus muncul berbagai masalah kesehatan di masyarakat. Jadi nggak mampu beli sayur. Terus akhirnya muncul masalah kesehatan, misalkan kekurangan gizi kayak gitu. Terus menurunnya kualitas generasi penerus karena yang tadi banyaknya kasus putus sekolah itu. Jadi penyebabnya itu. Faktor penyebab kemiskinan timbul karena rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan pemerintah dan meningkatnya angka pengangguran. Jadi mau tanya, kan tadi yang dijelaskan cuma kemiskinan struktural. Kan kalau di sosiologi ada kemiskinan struktural sama kemiskinan kultural. Yang mau saya tanya ini tuh pengertian dari kemiskinan kultural itu apa? Jadi, kemiskinan kultural itu yang berasal dari merosotnya moral dan mentalitas akibat kebudayaan yang diyakini dan dianut oleh suatu masyarakat. Itu kemiskinan kultural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang permasalahan sosial, yaitu kebocoran data. Ada 1,4 juta akun yang mengalami kebocoran data penggunaan di Indonesia selama kuartal 2 2022. Menurut data perusahaan keamanan siber Surfshark, jumlah itu melonjak 1,3% dari kuartal 1 2022 yang sebanyak 431,1 ribu akun. Permasalahan ini dinilai dari kriteria objektif karena memuat fakta yang ada dan data yang diambil merupakan data dari data nasional. Jika dilihat dari infografis, sejak kuartal 1 2020, jumlah akun yang mengalami kebocoran data cenderung fluktuatif atau naik turun. Puncaknya ada pada kuartal 2 2020 dan mengalami penurunan menjadi 669,4 ribu pada kuartal 2 2021. Faktor penyebab permasalahan kebocoran data. 1. Human error. Human error adalah menggunakan data pribadi pada situs website atau software gratis. Yang kedua, malware, yaitu program yang dirancang khusus untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer. Yang ketiga adalah phishing. Phishing yaitu upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Dampak dari permasalahan sosial kebocoran data adalah hilangnya kepercayaan publik. Lalu untuk perusahaan, reputasi perusahaan itu menurun. Lalu ada lagi penyalahgunaan akun. Dan yang terakhir ada tuntutan hukum. Saya akan bertanya, contoh dari kebocoran data di Indonesia pada saat ini apa? Contohnya itu kasusnya Bjorka kemarin. Itu kan dia meretas
apa namanya data-data perusahaan atau data-data akun-akun di Indonesia. Biorka. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah masuk ke akhir dari pembelajaran. Silakan ditutup dulu bukunya. Sudah? Nah. Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Bagaimana, lebih tepatnya, bagaimana perasaan kalian setelah kita melakukan pembelajaran? Jadi lebih tahu apa? Jadi lebih tahu apa tentang masalah sosial yang terjadi. Ada lagi? Bagaimana perasaan kalian? Kayak oh ternyata gitu ya. Oke, sip. Terima kasih Rizfa. Kita mau review terlebih dahulu. Jadi ternyata benar kata Rizfa, ternyata banyak sekali ya permasalahan sosial, dan tadi kita juga sempat review dari permasalahan sosial kemiskinan juga. Kemiskinan tadi itu ada dua, apa saja? Struktural. Kemiskinan yang timbul karena kebijakan pemerintah atau struktur sistem dalam masyarakat itu kemiskinan apa? Struktural. Sedangkan tadi kemiskinan yang timbul dari diri sendiri itu apa? Kultural. Maksudnya apa sih? Kemiskinan kultural itu, saya tekankan lagi, kemiskinan yang timbul karena dirinya sendiri. Mungkin karena aksesnya ada, pendidikan sudah ada, dia orang dari anak yang berada, tapi dia ternyata malas atau dia mager, sehingga nanti dia malas belajar, pada akhirnya menyebabkan dia itu kemiskinan, mengalami kemiskinan. Maka itu termasuknya dalam kultural, karena timbul karena dirinya sendiri, seperti itu. Lalu tadi eksklusi sosial itu apa? Pengucilan, penyingkiran masyarakat dari apa? Dari apa? Dari hak-hak pinter, bener. Lalu selanjutnya tadi ada pernikahan dini. Pernikahan dini itu mengakibatkan apa tadi? Meningkatkan angka perceraian. Meningkatkan angka perceraian. Terus apa lagi? Secara fisik tadi loh. KDRT. Terus apa lagi? Berdampak. Bayinya prematur. Oke, pintar semua. Oke, selanjutnya sebelum mengakhiri pembelajaran, saya minta kelompok kelompok Feris, Nugi, dan Mayafila maju ke depan. Saya ingin memberikan hadiah. Oke, silakan. Berdasarkan hasil observasi, berdasarkan hasil keaktifan, juga ini ya, desain infografis. Selamat. Ternyata kelompok Feris yang terbaik. Silakan. Mana dulu? Ayo. Nah, saya mau di sini aja. Ya. Malu. Oke. Ya, Bu di ini kek atau apa? Oke. Sudah. Sudah. Oh, lagi gini, Bu, gini. 1, 2, 3. Terima kasih kelompok saya. Hari ini saya mau memberikan moral lesson. Apa sih yang kita dapatkan hari ini? Moral lessonnya silakan dibaca, Mayafila. Ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Moralisme. Indonesia butuh anak muda yang peka terhadap permasalahan sosial di Indonesia, bisa meluruskan hoaks dan hoaks di grup WA keluarga, rebahan secukupnya, berjuang selelahnya, dan bisa memberikan perubahan ke depannya. Berjiwa muda, bersikap dewasa. Jadi dari pembelajaran hari ini diharapkan, karena kita tadi sudah membahas soal permasalahan sosial yang ternyata banyak banget di masyarakat, maka diharapkan Indonesia ini ternyata butuh anak muda. Seperti yang dikatakan oleh Villa, Indonesia butuh anak muda yang peka terhadap permasalahan sosial. Kalau bukan anak-anak sosial sendiri, siapa lagi? Nah, Indonesia butuh anak muda yang bisa meneruskan hoaks-hoaks di grup WA keluarga. Ini saya yakin WA grup keluarga kalian juga banyak sekali hoaks-hoaks, terus kayak ada macam-macam lah beritanya, ya kan? Ini kalian harus wajib meluruskan. Indonesia butuh anak muda yang rebahan secukupnya, berjuang selelahnya, dan bisa memberikan dampak baik ke depannya. Dan Indonesia juga butuh anak muda yang berjiwa muda tapi bersikap dewasa. Oke, jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas solusi dari permasalahan sosial berdasarkan masyarakat dan pemerintah. Oke, silakan dipelajari LKS-nya, nanti akan saya berikan LKPD yang baru lagi. Siap? Ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan Aski memimpin doanya terlebih dahulu. Silakan Aski. Doa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.